Wah, ini langsung Kapoldanya kayaknya. Nah, ini kan menarik ini, berarti ini ada betul-betul ada suatu kekuatan yang luar biasa ini sampai Kapolda turun tangan hanya untuk menyampaikan pada masyarakat. Ini pun dugaan kami pasal 310 311 ini nanti tidak akan maju karena itu harus membuktikan ijazah di persidangan. Yang maju nanti ya pasal-pasal yang abal-abal tadi. Saya berani katakan pasal-pasal nggak jelas tadi. Experience is the best teacher kan. Dari pelajaran kami dengan kasus-kasus sebelumnya itu kan mereka ada ahli-ahli yang mana ahli-ahli ada ahli sosiologi, pokoknya ada langganan polisi lah. Iya kan. Ahli bahasa. Ya langganan biasanya. Iya langganan betul. Kadang-kadang bingung juga loh ini apa kapasitasnya. Makanya biasanya ahli-ahli itu kami bikin pusing juga di pengadilan. Oke. Nah, jadi intinya Anda tidak terima ya? Ya tidak terima, dan juga buat kami ada yang perlu kami pertanyakan. Polda selama ini jika ada satu kejadian atau tindak pidana bahkan bom dan sebagainya, itu biasanya memberikan satu informasi atau memberikan pada masyarakat itu humas biasanya. Wah, ini langsung Kapoldanya kayaknya. Nah, ini kan menarik ini, berarti ini ada betul-betul ada suatu kekuatan yang luar biasa ini sampai Kapolda turun tangan hanya untuk menyampaikan pada masyarakat. Oke. Dan Kapolda memberikan statement yang menggelikan, ridiculous ya kan? Bahwa katanya Kapolda Metro sebut ijazah Jokowi yang dianalisa Roy Suryo CS hasil editan. Ijazah aslinya ada. Ini kan kita ini kayak seperti main peta umpet gitu ya. Ya kan perlu dipertanyakan siapa yang edit. Ya, that's okay. Tapi maksudnya nanti kita sampai ke sana ya. Oke. Nah, bro, sekarang coba kita bahas satu-satu ya. Pasal-pasal yang dikenakan pada RRT dulu ya. Oke, nanti Anda bahas biar enak ya kita ya. Pertama ada pasal 310 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yaitu barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. Dendanya nggak usah kita sebut, denda kan konteks zaman dulu ya. Apa komentar Anda terhadap pasal ini? Ya sekarang kalau dikatakan bahwa itu mencemarkan nama baik, yang mana? Kan harus tahu dulu ini loh. Ya kan? Selama ijazah itu tidak ditunjukkan, tidak bisa diklaim mencemarkan nama baik. Selama ini kan ijazah tidak ditunjukkan. Bahkan pada sidang-sidang pidana pun yang seharusnya siapa yang menuduh itu harus membuktikan, itu pun tidak ditunjukkan. Bagaimana dikatakan pencemaran nama baik? Satu hal lagi, dan pasal itu bukan hanya satu ayat, ada 3 ayat. Coba ayat ketiga itu kalau boleh dibacakan itu di situ. Cari pasal 310 ayat 3 KUHP ayat 3 ya. Coba kita. Ini kan kita masukkan pasal-pasalnya yang dulu. Pasal 310 KUHP ayat 3 atau ayat 2? Ayat 3. Saya baru kan waktu itu kan disampaikan, diumumkan kan mau menjelang sholat Jumat ya. Posisi saya sudah di masjid kemarin tadi itu. Telepon banyak orang mempertanyakan ke saya juga bingung juga. Saya lagi di masjid, saya tanya ini tersangka gini-gini, aku bilang nanti aja dulu lah, saya masih berurusan sama yang di atas, saya bilang itu.
Saya juga heran kenapa harus detik-detik sholat Jumat ya? Apa supaya tidak semua orang tahu? Menghindari biasa kan? Untuk menghindari. Kalau nggak gitu biasanya tengah malam ya. Kalau tengah malam DPR biasanya itu. Ya, ditanyakan, kemudian disebutlah pasal-pasal itu. Saya bingung juga karena kami itu sebagai ahli hukum juga ya. Kami ini bukannya pembela-pembela seperti fisik ya. Kami ini pembela adalah pembela keadilan juga, membela penegakan hukum. Dalam arti apa yang dilihat oleh polisi sama dengan apa yang kami lihat. Ya, ilmu yang dipunyai oleh polisi sama dengan ilmu yang kita pelajari juga. Ya, intinya adalah pasal ini tidak berlaku kalau untuk kepentingan publik, kan begitu kan? Untuk kepentingan umum. Iya, untuk kepentingan Jadi umum. tidak ada dikatakan pencemaran nama baik demi kepentingan umum. Kenapa? Ada sudah pasalnya sudah tadi, belum? Ya itu tadi yang saya omongkan. Ya. Nah, ayat 3 itu demi kepentingan umum. Bahkan ini kan semua orang ingin tahu. Masyarakat seluruh Indonesia ingin tahu. Bahkan tokoh-tokoh sudah berbicara. Dan bahkan pengakuan sendiri dari Karo Wasidik waktu itu pada saat gelar perkara, ini sudah merupakan isu nasional. Berarti apa? Ini adalah masalah nasional. Masalah seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan kepentingan umum. Ini kan sederhana banget. Hanya dengan menunjukkan saja, itu sampai dia membuat mengumpulkan barang bukti sampai 117. Hanya untuk membuktikan satu lembar, dia buktikan dengan barang bukti 117 poin. Berat banget gitu loh. Sebenarnya kalau memang masalah ini tidak ada masalah ya, itu sama dengan seperti Obama yang berapa kali kami katakan waktu itu, bahwa Obama pada waktu diragukan warga negaranya, dia kan certificate of birth-nya dia kan, ditunjukkan akte kelahiran, selesai udah. Ya tunjukkan pada orang yang memasalahkan kan begitu. Tunjukkan ada, bahkan ditunjukkan sama orang yang selama ini membela. Kalau selama ini tunjukkan sama orang yang membela ya sama aja bohong gitu kan. Oke. Jadi Anda mengatakan pasal itu nggak bisa dikenakan karena tidak untuk kepentingan umum. Itu pasal. Dan juga pasal 311 yang namanya. Saya bacakan dulu dong. Boleh. Pasal 311 saya bacakan. Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan, dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, ya, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi tadi mencemarkan nama baik dan dia dikasih kesempatan untuk membuktikan. Dan ketika dia kasih kesempatan, dia tahu itu enggak benar, tapi dia kemudian tetap memfitnah, maka dikenakan 4 tahun. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu memfitnah? Oke, silakan Anda komentar. Ya, begini, untuk membuktikan 311 itu harus terbukti 310-nya dulu. Ya. Ya, mana yang difitnah 310 dulu terbukti baru bisa ditarik gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. 310 dengan 311 itu satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan. Karena 310 sudah dikunci dengan kepentingan umum tadi ya. Satu untuk kepentingan umum dan untuk ancaman kan itu. Ya. Oke, jadi ya tetapi kan pertanyaannya adalah dia sudah membuktikan bahwa itu benar, palsu. Kan tadi kan dia bilang dia dikasih kesempatan untuk membuktikan. Ya. Dan dia tahu itu salah, tapi dia kemudian tetap ngomong benar atau sebaliknya kan. Ya. Kalau Rosyuro kan tidak ada keraguan dia mengatakan itu palsu. Artinya dalam hati kecil dia juga sama dengan apa yang dia ucapkan gitu. Yang saya tahu karena mereka juga klien saya ya, yang saya tahu mereka itu punya data pembanding, tapi kan belum pernah diminta. Punya. Contohnya teman-temannya yang pada waktu itu pada tahun yang sama, wisuda tahun yang sama, itu kan memang beda. Ya. Beda gitu loh. Lah oleh sebab itu mereka yakin bahwa ini palsu. Karena memang beda. Ya, keyakinannya didasarkan. Tapi selama ini kan tidak pernah diminta, ya kan, bukti-bukti dari kami. Kemudian tidak pernah diminta saksi-saksi dari kami. Kan biasanya kalau emang penegakan hukum yang sebenarnya, yang benar-benar mencari keadilan, ya kan, atau mencari kebenaran material, seharusnya kalau istilah wartawan itu cover both side kan begitu, ya kan. Seharusnya dia juga
Jangan cari yang mau Iya, sampai sekian puluh orang dah. Masalahnya bukan itu. Masalahnya kan kita seharusnya diberi hak. Itu hak kita juga untuk menyampaikan saksi-saksi. Hak kita juga untuk menyampaikan ahli. Tapi kan tidak pernah itu diberi kesempatan untuk itu. Tiba-tiba loncat tersangka. Jadi seperti orang bermusuhan ya jelas aja. Mereka katakan dia salah. Tapi kalau memang penegakan hukum yang benar, dia harus diperiksa secara komprehensif sebelum mentersangkakan seseorang. Yaitu oke, Anda punya saksi nggak? Ya, Ada. ya. Anda punya ahli nggak? Ada. Ya, kami periksa dulu. Nah, dari kumpulan itu baru diadakan gelar. Ya, ya. Ini kan gelar sepihak, apalagi tidak melibatkan kita. Makanya saya heran. Kalau Kompolnas, Komnas HAM dan sebagainya yang diikutkan gelar kemarin itu juga menyepakati masalah ini, ya kan, dan terbukti dalam persidangan nanti bahwa ini kita benar, mereka bisa dikenakan pasal. Iya, oke. Berarti kalau mereka ikut menentukan. Oke, ini kemudian dikenakan juga pasal 160. Iya. KUHP ya, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi kalau tadi 9 bulan dan 4 tahun belum bisa ada alasan untuk menangkap dan menahan, ini sudah masuk ke wilayah di atas 5 tahun. Dan ini pasal provokasi yang sudah dibatasi MK harus delik material. Ya, itu sejak 2009 loh itu. Iya. Coba Anda eksplorasi. Jadi begini, kan dibaca tadi satu penghasutan. Dan yang dihasut itu siapa? Yang dihasut itu adalah aparat. Bukan umum, bukan masyarakat itu. Contohnya di menghasut itu serang itu polisi. Coba lempar itu mobil, seperti itu. Itu penghasutan terhadap aparat. Kedua, yaitu tadi deliknya ini bukan formil lagi tapi sudah material. Yaitu harus ada 3 pihak, yaitu penghasut, yang menghasut, yang dihasut, dan perbuatan karena hasutan itu. Itu harus semuanya terbukti secara fisik. Karena sebelum itu dirubah oleh, kalau nggak salah itu putusan MK nomor 7 tahun 2009 itu yang merubah jadi formil ke material itu. Itu sebelum itu dirubah menjadi material, itu dulu orang baru ngomong saja itu sudah kena potensi. Ya, kalau sekarang tidak. Sekarang tidak material. Dan itu harus sesuai. Contohnya bakar itu, dia benar bakar. Kalau bakar itu, tapi dia nebang pohon gitu, nggak nyambung. Nggak nyambung. Oke, jadi pasal ini nggak bisa dikenakan pada Tidak RFP. bisa dikenakan. Karena apa materi penghasutannya dan kemudian apa pula ininya. Pertanyaan saya, masa polisi tidak tahu? Iya. Kalau polisi maksakan pasal itu, ya naif banget menurut saya. Iya. Yang jelas apalagi petinggi-petingginya kan. Delik materialnya nggak jelas apa delik materialnya. Iya. Atau jangan-jangan dia menghasut orang untuk tidak percaya. Iya. Jadi nanti orang terpengaruh. Wah, sebanyak yang tidak percaya. Lalu disampaikan hasil survei. Iya. Jadi jangan salahkan, banyak orang mengatakan kriminalisasi itu. Oke. Karena apa? Ya, mereka harus mempertanggungjawabkan ini. Pasal-pasal ini harus dijawab. Bukannya sekedar ditaruh itu tadi jaring ikan aja. Oke. Nggak tahu ikan apa yang mau ditangkap, yang penting lempar aja jaring. Oke, ini berikutnya ya, pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4. Iya. Oke, kita bahas yang ada dulu ya, yang ringan-ringan dulu. Yang agak ringan ini ujian tesis ini, Pak. Pasal 27A ya, Jungto pasal 45 ayat 4. Pasal 27A-nya, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Oke. Jadi kalau tadi manual KUHP ini elektronik. Iya. Kemudian ancaman hukumannya 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Komentar Anda lagi. Pasal 27A itu adalah apa istilahnya pencemaran, tapi dengan menggunakan elektronik, ya kan, medsos lah istilahnya. Nah, itu harus terbukti dulu pencemarannya 310. Kalau nggak terbukti nggak bisa. Itu kan menggunakan alat. Ya satu. Yang kedua di pasal 27A itu menurut putusan MK juga, kalau nggak salah itu 115 kalau nggak salah itu putusan MK 115, ya kan.
itu tidak berlaku jika itu pejabat negara Ya. atau korporasi. Ya. Nah, kalau selama ini kan Jokowi kan saat ini itu kan pejabat negara atau anggap aja Danatara itu korporasi ya, perusahaan. Ya itu di situ, ya kan pejabat negara maupun pejabat korporasi. Korporasi. Ya. Perusahaan. Ya, itu faktanya dia menjabat di situ. Itu tidak bisa dikenakan. Satu, ada dua hal. Satu, pasal 310-nya harus kena dulu. Ya. Baru bisa prosedurnya dikenakan. Ya. Itu. 310 kena baru ini bisa. Baru kena. Yang kedua lagi selama dia sebagai pejabat negara atau pejabat publik atau korporasi tadi, maka tidak bisa dikenakan. Oke. Itu putusan MK nomor 115 kalau nggak salah itu. Ya, oke. Kalau nggak salah, pokoknya putusan MK itulah. Nanti nomornya kita cek. Saya bingung antara 105 dengan 115. Pasal 28 ayat 2 ini, Undang-Undang ITE yang 2024 tadi 2024 juga. Nanti kita tanya Undang-Undang ITE yang 2008 ya. Yang pasal 32 dan 35 itu. Undang-Undang ITE tahun berapa ya? 2008 ya. Nanti. Nah, ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Kalau kemudian ancamannya adalah pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lagi-lagi ini pasal untuk menangkap dan menahan orang. Oke, komentar Anda terhadap pasal 28. Kalau yang pasal 28 ayat 2 ya kan itu jelas bunyinya deliknya itu belum kena sebelum masuk kata-kata berdasarkan. Ya. Di situ kan baik anggap aja saya menghasut. Ya. Anggap saja saya ujaran kebencian. Ya, tapi kalau dasarnya tidak, deliknya itu baru bisa. Apakah Jokowi ras kan gitu? Iya. Apakah kebangsaan, ya kan? Apakah etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin? Padahal yang dimasalahkan ijazah. Iya. Orang tidak mempermasalahkan rasnya, kebangsaannya, etnisnya, warna kulitnya, agamanya, kepercayaannya, jenis kelaminnya, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Itu. Oke. Dan tidak ada dan lain-lain loh di situ. Iya. Berarti itu ini bahwa itu tadi ras, ya kebangsaan, kemudian karakter termasuk tadi ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Semua ini tidak termasuk ijazah. Ya. Nah, itu kecuali kalau ada latar belakang pendidikan. Pertanyaan saya sekali lagi, masa polisi tidak tahu? Ya. Lah sekarang ini kan artinya kan yang dihadapi polisi ini kan juga orang-orang yang paham hukum. Oke. Kami ini bukan berseberangan dulu kan. Kami ini sebenarnya mitra dengan polisi, mitra dalam penegakan hukum. Pasal 28 ayat 2 itu tidak ada menyinggung ijazah. Tapi menyinggung karakter orang ya kan, menyinggung soal etnis, soal ras dan sebagainya tadi. Nah, kenapa tetap dipakai? Ya seperti ada orang ngajukan pencurian contohnya. Pencurian. Tapi sebenarnya pasalnya tidak ada masalah pencurian, tapi dikenakan. Ya nggak kena sasarannya. Oke ya. Kemudian pasal 32 sudah tadi di-share. Belum, itu aja 28 ayat 3 nggak disinggung situ ya, nggak ada ya? Nggak ada. 28 ayat 3 soal apa? Tadinya kan 28, ini menarik. Tadinya dari awal itu ada 28 ayat 3. Ayat 1 berita bohong. 2 dan 3 saya kan ngikuti dari awal. 28 ayat 3 itu terus dianulir. Karena apa? Karena itu masalah kebohongan. Ya. Jadi itu sebenarnya itu mengadap undang-undang yang sudah dihapus Undang-Undang 146 yaitu pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15 yaitu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Enggak, itu pasal 28 ayat 1. 28 ayat 3. Coba lihat. Ini ayat 1. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan misalkan yang mengakibatkan. Tapi itu tentang bisnis. Oh iya oke. Jadi yang tiganya ya. Iya, ayat 3. Iya, oke. Gitu loh. Ya, itu kan kenapa itu dianulir? Karena kalau itu diajukan
berarti harus membuktikan ijazahnya. Makanya kan heran juga. Kenapa kok tiba-tiba yang kira-kira pembuktiannya itu ijazah itu dianulir. Ini pun dugaan kami, ya kan, pasal 310, 311 ini nanti tidak akan maju. Karena itu harus membuktikan ijazah di persidangan. Yang maju nanti ya pasal-pasal yang abal-abal tadi. Saya berani katakan pasal-pasal nggak jelas tadi. 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Itu yang akan ditonjolkan. Oke, coba kita lihat pasal 32 ya, yang lebih ngeri nih ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, ini yang tahun 2008 ya, Undang-Undang 11 2008, bukan 2024. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Iya. Nah, jadi dikenakan pasal ini dia dianggap merusak. Jadi Roy Suryo dianggap mengubah, ya kan, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. Jadi itu dan ancaman hukumannya ini 8 tahun. 8 tahun atau 12 tahun ya? 8 tahun ya. Yang 35 yang 12 tahun. Ya, ini 8 tahun ini. Gitu. Itu namanya pasal halu kalau menurut saya itu. Kenapa saya katakan pasal halu? Ya bayangkan mereka tidak pernah mengubah. Mereka hanya meneliti. Mana pernah dengar kita bahwa Resmond, Roy atau dan sebagainya itu mengubah? Tidak ada yang mengubah. Tidak ada. Dan satu hal lagi ya. Ini adalah dokumen publik. Setiap orang boleh menguji, meneliti dan sebagainya itu diperbolehkan. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu pasal 4-nya itu kan dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk melihat, mengkaji, mendiskusikan dan sebagainya. Itu berhak. Karena dokumen itu sudah bukan dokumen pribadi. Karena digunakan pada waktu itu untuk apa? Untuk persyaratan menjadi pejabat publik. Jadi haknya itu udah nggak ada lagi, itu hak publik. Berkali-kali saya katakan keterbukaan itu harus selama dia sebagai pejabat publik. Yang berapa kali saya bilang jangankan ijazah ya, hartanya pun harus dideklar. Tidak boleh enggak. Jadi ini halu ini. Lah ini itu, yang saya jungtonya harus disertakan tuh berapa. Makanya kalau berapa hukumannya? Kalau ini sampai di persidangan, ya kan? Dengan lawyer-lawyer yang tim-tim kita seperti ini, ya kan, termasuk bunuh diri mereka. Jujur aja berani saya katakan. Kalau berani menghadapkan itu. Dan saya tidak yakin bahwa jaksa akan, kalau memang jaksa berpikir objektif dan mempertegakkan hukum dan cari pembenaran material, pasal-pasal itu tidak akan diterima oleh jaksa. Kecuali dipesan. Pasal halu. Ini pasal 32 di pasal halu ya. Nah, pasal 35 coba. Pasal 35 mengatakan bahwa kalau pasal 35 nih, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah ini kan bukan mereka. Halu lagi. Ini kan aneh. Mereka tidak membentuk sesuatu untuk mengotentikkan sesuatu. Seperti contohnya, itu kan sebenarnya seperti apa ya? Ngedit lah, dia ngedit. Sebentar. Saya ada apa namanya transaksi dengan Bang Refli, Bung Refli contohnya. Kemudian saya berikan 10 juta saya bayar gitu, ya kan? Tapi saya edit menjadi 100 juta tambahin 0 gitu. Itu yang dimaksud. Jadi menciptakan dokumen baru. Bukannya dokumen yang sudah ada. Dan aneh juga. Nah, ini seolah-olah otentik, padahal dari semua analisis Roy Suryo mengatakan palsu. Mana ada dia mengatakan yang ada yang otentik? Kecuali dia gini. Ini dua ijazah satu dikabur-kaburin sama dia edit, lalu kemudian yang tadinya asli dikatakannya palsu, yang palsu dikatakannya asli, kan begitu.
Kan dalam semua percakapan itu mana ada Roy Suryo mengatakan ini ada dokumen yang asli, itu mana ada. Iya kan, seolah-olah Roy Suryo dan Rismond dan sebagainya itu menciptakan dokumen baru. Iya. Iya kan, merekayasa seolah-olah asli. Iya. Berarti dialah yang mendesain dan Jadi sebagainya. ini pasal halu juga ini. Ancamannya ini. Sebenarnya begini loh. Ancamannya Artinya 12 tahun saya ini. heran ya. Artinya pasal-pasal seperti ini apakah tidak dibahas? Iya. Kalau memang digelar, apa yang digelar itu apa yang dibicarakan? Antara kita berdua aja bingung. Iya. Kalau memang ini hanya mengamini aja, apalagi yang disuruh menyampaikan Kapolda.